Nah, biasanya muncul ini. Ya. Jadi kita minggu lalu kita sudah bicarakan tentang teorema divergensi atau teorema Gauss. Ya. Dinamakan teorema divergensi karena ada unsur del dot vektor A ini sebut divergensi vektor A. Ya. Maka disebut teorema divergensi. Kenapa disebut teorema Gauss? Karena yang menemukannya adalah Bapak Gauss. Itu alasannya. Oke. Ini dia cari ini cepat ya. Pendek penyelesaiannya dibandingkan kalau kita kerjakan yang ruas kiri itu sangat panjang sekali ya. Contohnya kubus ada 6 bidang berarti 6 kali cari dijumlahkan. Pada ini sekali jalan nih ya. Triple integral divergensi vektor A D volume ya. Ini sudah jelas nih minggu lalu ini. 2 minggu lalu ya. Dan itu saya lupa. Dari itu do per do X, do per do Y, do per do Z. Dalam bentuk vektor. Ya. Dalam bentuk vektor. 3 dimensi. 3 dimension. Oke. Kemudian dari do A. Baru kita masukkan ke dalam rumusnya. Ya. Saya selesaikan. Oke. Nah, hari ini kita bicarakan tentang, ini terakhir ya. Kita bicarakan tentang teorema Stokes. Tulisannya Stokes. Ya. Teorema Stokes. Yang hari ini kita kuliah tanggal 26. Kita masuk teorema Stokes. Ini nama orang, Stokes. Teorema Stokes. Nah, teorema Stokes ini kalau kita kerjakan secara apa? Aslinya itu menggunakan current ya. Kalau divergensi dot vektornya kan del dot vektor A atau F, sedangkan Stokes ini dia menggunakan double ini. Modelnya double integral surface S ya. Di sini current del cross vektor F atau A ya. Dot and D surface. Bukan. Nah, kalau kita kerja pakai gini, Anda bayangkan aja del cross F yang current vektor F itu rotation nih. Rotation, rotasi. CURL, current vektor F atau disebut juga rotation vektor F. Ya, dot vektor normal ds. Nah, ini juga sangat panjang juga. Nah, ya singkatkan, lebih singkat dengan menggunakan single integral, tetapi arahnya ini berlawanan dengan apa? Arah jarum jam. Bukan berlawanan, menurut arah jarum jam. Kalau di teorema Green berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau berlawanan dengan arah jarum jam positif, menurut arah jarum jam negatif. Ya. Hah? Ya, itu ke kiri. Panahnya menurut arah jarum jam. Itu negatif. Kalau berlawanan arah jarum jam positif. Ya. Ini berarti ini vektor ini dot dr. Ya, dot dr. Dot dr. Ya. Jadi ya pakai ini lebih singkat jalannya. Kalau yang pakai yang kiri, mabuk panjang. Anda tahu cross vector menggunakan determinan 3x3, ada IJK di atasnya, panjang ya. Jadi ini agak ini. Paham maksudnya? Ya.
Jadi sepertinya tujuan mudah. Kemudian kalau kita gambarkan secara apa? Sebenarnya secara visual atau virtual ya. Ini seperti paraboloida sumbu Z, X, Y, Z. Ini seperti paraboloida. Nah, arahnya ini yang menurut arah jarum jam negatif, ya. Menurut arah jarum jam dengan n yang tadi n itu masuk ini tegak lurus bidang lengkung tadi ini. Vektor normal. Nah, kita tidak pakai vektor normal. Kalau pakai jalan panjangnya ada n-nya kan. Kalau yang teoremanya ini yang belakang ini hasil teoremanya. Kita langsung aja pakai. Ini sebetulnya single integral kan, tapi siklusnya tertutup ya. Tertutup menurut arah jarum jam ya. Oke. Sebagai contoh ini ya. Kita ambil. Nah, ini. Hitung double integral ya, katanya surface. Ini rotation apa current vektor F dot n ds. Nah, kita tidak kerjakan yang ini ya, tapi yang kita tahu rumusnya kan ini harus sama dengan apa nih? Teorema Stokes ini menurut teorema Stokes tulisannya. Teorema Stokes double integral S ini surface ini current dari vektor current vektor F, jadi cross vektor nih ya, dot vektor n atau normalnya dari D surface itu sama dengan integral yang siklus tertutup tapi arahnya menurut arah jarum jam dari vektor F dot dr vektor dr ya. Oke. Nah, jadi kita cari dulu F dot dr-nya berapa? Oh ya, vektor F-nya apa? Vektor F-nya adalah 2xi min xz j plus yz kuadrat k. Kita jadikan 3 dimensi, 3 dimension. Jadi 2x, min xz, yz kuadrat. Ya enggak? 2x, min xz, yz kuadrat. 3 dimensi. Nah, R itu apa? Vektor R itu adalah 3 dimensi, fungsi 3 variabel x, y, z. Sehingga kita bisa dapat dr, vektor dr-nya adalah turunnya ya x turunkan dx, y turunkan dy, z turunkan dz. Ya, kemudian baru kita cari f dot dr. Kan kita butuh f dr ya ini kan, di dalam rumus teoremanya. Makanya kita cari f dot dr adalah 2x, min xz, yz kuadrat, dot dx, dy, dz. Nah, ini hasilnya apa? Halo? Kan dot vektor kan pertama kali pertama, kedua kali kedua, tambah ketiga ketiga. Jadi tinggal mengalihkannya aja kan? Ya, dalam bentuk jumlah. Pertama kali pertama, tambah kedua kali kedua, tambah ketiga kali ketiga. Jadi hasilnya apa? 2x dx ditambah min xz dy plus yz kuadrat dz. Nah, ini kita harus ubah dalam bentuk yang lebih sederhana. Karena kalau 3 itu mungkin kita bisa gunakan
tahu atau apa ya. Simbolnya itu ya boleh dalam bentuk lain. Trigonometri bahwa X itu apa? Halo? Dalam trigonometri X sama dengan R cos apa? X cos theta. X cos theta. Kayaknya Oh ini bagi itu kalau nyari cosnya signya deh. ini soalnya ada yang kurang. Ya. Y. Cos theta. Jadi oh yang dibatasinya masih kurang nih ya soalnya yang dibatasi nah ini nggak ada ini yang dibatasinya kayaknya yang dibatasi oleh Z ini ada kurang ya Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat per 2 dan Z sama dengan 2. Nah ini ada yang kurang. Halo. Ya, jadi ini ada batasan ya. Batasannya ini. Ini batasannya. Nah, dari sini kita bisa tentukan kalau Z-nya saya ganti 2, yang Z ini Z lengkung. Z2 itu yang datar, ya kan? Apa? Horizontal ya. Jadi kalau diketahui ini Z sama dengan S kuadrat tambah Y kuadrat per 2. S kuadrat tambah Y kuadrat per 2. Z sama dengan 2. Kalau kita gabung atau kita potongkan, ya nak? Jadinya apa? Kan Z sama dengan Z kan? Berarti X kuadrat plus Y kuadrat per 2 kan sama dengan 2 tak? Kan sama dengan Z. Ya. Oh iya. Nah, jadi X kuadrat tambah Y kuadrat ini dikali 2 kuadrat. Ini apa nih? R kuadrat kan? Nah, berapa R? Akar 2 kuadrat adalah 2, ya nak? Akar 2 kuadrat. Jadi R-nya sudah tahu 2. Nah, karena ini melingkar, pasti batasannya tetanya adalah antara ya, tetanya antara 0 sampai 2 pi radian ya. Kemudian R-nya karena radiusnya kita dapat 2, berarti dari 0 sampai 2 nah. Ini adalah boundary batasannya yang dibatasi ya nak. Batasan. Nah, kita tahu rumusnya X adalah R cos theta. Boleh pakai theta ya. R cos theta. Berarti ini sama dengan 2 cos theta. Kan R-nya sudah tahu. R-nya 2 kan. Nah, oke, kalau X adalah 2 cos theta, maka dx per d theta berapa? Kalau X sama dengan 2 cos theta, X sama dengan 2 cos theta, berapa dx per d theta? 2 kali turunan cos min sin theta. Sehingga kali silang dx adalah min 2 sin theta d theta. Enak? Hah? Nah, Y ini ya. Demikian juga Y. Y sama dengan R sin theta. Ya kan? Diganti R-nya diganti 2 sin theta. Maka dy per d theta adalah 2 kali turunan sin
cos theta kali silang, maka dy adalah 2 cos theta d theta. Ya. Jadi dx ini, dy-nya ini. Kan? Y ini. Nah, di sini ada pertanyaan? Halo? Terima stok. Tujuan Oh, sudah. diubah bentuk T ini supaya nanti bisa T berarti ini kan DR. Hasil dalam theta semua. Ya, dengan substitusi yang tadi, yang apa f dot dr-nya, vektor f gaya, vektor f-nya di dot dr-nya, hasilnya kan ada x, y, z gitu. Nah, z-nya tadi kita tahu berapa? 2 ya. Nah, z diketahui 2. Z sama dengan 2. Maka dz per d theta apa? 0 ya nak. Kalau silang, maka dz adalah 0 d theta. 0 d theta. Kalau ini boleh. Ya, berarti ya hasilnya 0. Supaya tahu ini kan dz per d theta. Ya. Ini z sama 2. Oke. Nah, kalau kita tahu ini, kita ganti yang tadi itu. Yang kita udah isi tadi apa? Apa hasilnya tadi? Yang gayanya ini. F dot dr, kita salin ya. F dot dr adalah mana tadi? 2x dx ya. 2x dx min xz xz dy ya. xz dy terakhir tambah gz kuadrat dz. Nah, ini yang disubstitusi ya. Semuanya substitusi sehingga hasilnya dalam theta. Ya, boleh theta. Jadi ini hasilnya sama dengan 2. X-nya berapa? X-nya tadi 2 cos theta ya. Dx-nya nah, yang di atas sebelumnya. Ini nih. X-nya 2 cos theta, dx-nya min 2 sin theta d theta. Min 2 sin theta d theta. Min. Terus min x-nya 2 cos theta, z-nya 2 ya. Nah ya. Z-nya 2. Terus dy berapa? dy 2 cos theta d theta. 2 cos theta d theta. Terakhir ditambah dengan y-nya 2 sin theta kan? Dan r sin theta deh. Z-nya 2 ya, 2 kuadrat. dz 0. Enak. 0 d theta. Kita putusin 0 d theta, boleh. Berarti yang ini 0 ya. Ini 0, ya kan? Hilang. Jadi tinggallah f dot dr berapa? F dot dr ini 2 kali 2 kali min 2 min 8 sana sin theta cos theta. Itu. Halo. Hah? Benar ya? Terus yang ini 2 kali 2 kali 2 8 juga ya? Min 8. Ini ada yang salah ya? dy-nya cos. dx-nya sin. Cos. Nah. Y 2 cos theta. 2 cos theta sin. Lalu y-nya sin ya. Oh ini 0 tadi ya. 2 sin theta yang ini kali 0 hilang. Tinggallah ini min 8 berapa? Cos kali cos
cos pangkat 2 theta d theta. Itu kita. Halo? Oh, ini bisa dipecah menjadi berapa? Min 4 kali 2 sin theta kali cos theta. Supaya menjadi sudut kembar ya. Ini tetap biaya. Cos kuadrat theta d theta. Nah, ini menjadi min 4. Ini menjadi apa? Sin 2 theta enggak? Sin 2 theta. Sin 2 theta kan 2 sin cos. Sudutnya setengah kali. Jelas ya itu? Halo? Yang lain jelas enggak? Aduh. Tolong maaf ya kalau notebooknya itu nggak pakai kaitan ini untuk apa? Anda mungkin nggak ngerti. Ya, yang lain juga ya. Tolong notebooknya dimatiin dulu. Ya, bukan saya apa? Maksudnya kalau berkaitan nggak apa-apa ini ya. Nanti ilmunya. Terus yang ini pakai sudut kembar, mesti nggak? Sudut kembarnya apa? Itu boleh kan? Cos kan sudut kembar cos 2 theta apa? Cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali. Theta, theta. Yang kedua, apa? Kosinus 2 theta adalah apa? 2 dalam cos. 2 cos kuadrat theta min 1. Yang ketiga, cos 2 theta apa? Nah, dalam sin. Terbalik. 1 kurang 2 sin kuadrat. Sudah setengah kali theta. Nah, yang kita lihat sini apa tadi? Cos kuadrat theta. Berarti yang nomor 2 ya. Berarti yang nomor 2 enggak? Ya ada cos kuadrat theta. Berarti sini min 1 pindah sini 1 tambah cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta. Nah, berarti yang tadi yang ini 8 kita pecah menjadi 4 kali 2 cos kuadrat theta d theta. Ini ada d theta juga tadi ya. Ya, ini ada d theta ya. Maaf. Ada d theta kan? Enggak, d theta itu z gara-gara z itu. Ya, yang z. Tapi ini kan tadi cos theta ke sin theta kali d theta-nya ada d theta-nya. Ada cos cosinus theta d theta. Ini juga d theta, enak. D theta. Ya kan? Ini d theta. Nah, ini adalah min 4 sin 2 theta d theta min 4 min 4 kali ganti 2 cos kuadrat theta apa tadi? Kita cari 2 cos kuadrat theta adalah 1 tambah cos kuadrat theta enggak? Ya, berarti 1 ditambah 2 cosinus 2 theta. 1 tambah cos 2 theta. Sorry. 1 tambah cos 2 theta ya. Cos 2 theta. D theta, ada D theta-nya. Jadi fungsinya jadi one variable, jadi kan theta aja. Jadi kalau variasi ada x, ada y, ada z. Jadi dalam trigonometri, nah ini tadi untuk bantu ini ya, kita sini. Nah, berarti ini belum selesai ya. Jadi f.dr-nya berapa? Jadi f.dr adalah dalam vektor ya. Vektor kan skalar ya. Ini hasilnya min 4. Min 4 sin 2 theta d theta atas satu lagi min ini kali gini min 4 kali 1 min 4 kali 1 min 4 d theta itu min 4 kali plus min 4 cos 2 theta d theta itu enggak? Min 4 kali 1 kali d theta min 4 d theta min 4 kali cos 2 theta min 4 cos 2 theta d theta.
Ini nih, min 4 kali 1 kan min 4 kali d theta. Kan min 4 d theta. Atau kaliin dulu min ini jadi min 4 cos 2 theta kurung d theta itu sama, ya kan? Banyak cara kan? Nah, sudah itu baru kita hitung yang ini tadi, yang mana tadi faktumnya, yang kita di awal tadi mana? Nih, kita gunakan teorema Stokes. Nah, teman-teman. Jadi teorema Stokes dengan bantuan teorema Stokes, Stokes itu adalah double integral S dari del cross vektor F dot vektor normal N ds adalah dan rumus ini adalah apa? Menurut aljarum jam, menurut aljarum jam dari F dot dr. Nah, yang kita pakai itu yang ini kan, yang kanan aja, yang kiri enggak. Kalau kiri pakai yang kiri bisa panjang, ya. Nah, ini terbalik tadi arahnya 2pi ke 0. Biasa kan 0 ke 2pi itu positif, ini negatif nih. 2pi ke 0, ya. Dari F dot dr, mana F dot dr -nya? F dot dr-nya yang di atas tadi ini masuk nih. Apa nih? Min 4 sin 2 theta d theta, terus min 4 d theta min 4 cos 2 theta d theta kurung gitu kan. Nah, kita pecah jadi ya, ini ini dibalik jadi min kan. Ini menjadi min integral 0 sampai 2pi, ya. Kalau ada 2pi ke 0, 0 ke 2pi dibalik jadi min kali. Nah, itu memang dari gambar kan bisa kita lihat mana tadi ada pecah. Ini. Jadi kalau misalnya gini, ini 0 sampai 2pi. Kalau sekarang 2pi ke 0 kan terbalik tuh. Jadi min kali kan. Ini biasa positif. Supaya menjadi positif, negatif supaya positif kan harus min kalinya. Ya kan? Itu maksudnya, ya. Nah, sehingga ini menjadi min dibalik ya, min integral 0,2pi. Ya, kalau ini pecah sama 1,1 ya berarti ini apa? Ini menjadi ya, ini menjadi apa? Min 4 sin 2 theta. Hati-hati nih. Sin 2 theta, T2 theta. Ya enggak? Halo. Sin 2 theta atau salin dulu lah D theta, oke. Nah, terus ini juga menjadi min ya. Min integral. Ini ada min 4 nih. Min 4 D theta. Ini juga min dari 0 sampai 2pi. 0 sampai 2pi. Ini 4 cos 2 theta D theta. Ada 3 bagian ya. Jadi kita kerjakan masing-masing, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Nah, jadi hasilnya apa? Ini min kali min 4 plus 4 kan? Keluarkannya. Hingga integral 0, 2pi. Oh ya, ini harus kasih jarak ya. Paknya tadi ini harus sin U, sin 2 theta, D 2 theta. Sama kan? Sin U, DU. Nah, turunan DU-nya berapa? Turunan 2 theta berapa? Halo? Ini kalau Anda tidak perhatiin, saya tulis nanti ya. Apa yang saya terangkan, saya uji lagi. Angka saya ganti. Berapa? 2 D theta. Ya. Yang ada sini D theta saja. Terjadi kelipatan 2. Supaya 2 J1 di depan dikali 1/2. Terangnya. Kemudian min kali min plus 4 dikeluarkan. Min kali min plus
4 dikeluarkan, tinggal ini batas 0,2 pi integral d theta. Ini belum diselesaikan ya. Min 4 dikeluarkan, 0,2 pi. Oh ini kasih jarak. Harus kasih jarak karena mau dikali berapa? Min 4 terus 0,2 pi cos 2 theta d 2 theta sengaja. Cos u du. Ya, cos u du. Nah, du-nya ini adalah berapa? Ya 2 d theta, ya nak. Nah, yang ada di sini theta kan. Ya, jadi kelipatan 2 supaya 2 1 dikali seper 2. Sehingga hasilnya F dot dr berapa? Jadi F dot dr integral ya, atau sama dengan dia lah. Yang kita cari itu kan seperti sini aja ya. Ini sama dengan ya. Bukan F dot dr ya. Ini ya, seperti yang dapat integral ini kan. Jadi ini sama dengan aja. Sama dengan berapa? 4 kali setengah 2. Ya. Terus integral sin u du apa? Integral sin u du min cos u ya. Min cos u. U-nya 2 theta ya nak. Agak batas 0,2 pi. 0,2 pi. Berikutnya tambah 4 integral d theta agak batas 0,2 pi. Tambah lagi. Tambah 4 kali tambah kurang. Kurang min berapa? Min setengah 4 kali setengah 2. Nah ini hati-hati ini beda nih. Integral cos u du adalah apa? Sin u. Ya, sin u. Sin 2 theta. Kan sudah tadi disamakan. Yes. Cos u du kan. D sin 2 theta, D 2 theta. Itu menyamakan. Jadi min 2 sin u du agak batas 0 sampai 2 pi. Ada masuknya. Ini jadi min 2 ya. Ini min 2. Kosinus dari apa? 2 theta kali tetanya 2 pi. Batas atas. 2 kali 2 pi 4 pi ya nak. Cos 4 pi kurang cos 2 kali 0 0 ya. Ya nak. Nah, terus ini 4 kali theta batas atas 2 pi kurang batas bawah 0. 2 kali sin berapa? 2 theta kali 2 kali 2 pi, tetanya 2 pi batas atas. 2 kali 2 pi 4 pi kurang sin 2 kali 0 0. Anda tahu kalau genap cos 4 pi berapa? Cos 2 pi 1, cos 4 pi 1, cos 0 1, sin 4 pi 0, sin 0 0. Ya kan? Nah, hasilnya apa sih? Min 2 kali dulu hati. Oh ini 0 ya. 1 kali 1 kan? 0 tambah 8 pi kurang 2 kali 0. Betul enggak? Ya, hilang sini kan. Tinggallah 8 pi. Sudah jelas? Halo. Nah, saya kan lebih mudah kan? Coba kalau Anda pakai del cross vektor F itu pakai determinan 3 kali 3 itu. Hah? Nah, ya itu. Saya kirim materi kan nih. Halo. Yang minggu lalu. Ya. Ada saya kirim yang apa? Teorema Gauss, double integral, triple integral, stok sebelum saya lihat.
Hah? Nah, itu materi yang dari buku saya. Belum. Belum kirim? Belum. Karena kan kalau 2 theta Cos U DU, ingat nggak? 2 Cos 2 theta, 2 D 2 theta. kan dikali 2 terus itu kelebihan dulu semua. Jadi bagi dia theta doang. Itu yang jalan langsung dulu pakai misal, ingat nggak pakai misal dulu. Jadi Nah, theta DDE. berarti 2 ya 2 berarti kan B28. Ada saya kirim dong. Mister. Tuh. PDF semua tuh. Bab 3 integral lipat 2. Bab 3 ada lagi bab 7 integral lipat 3. Bab 4 line integral. Bab 4